Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya, PKS ungkap Nasdem ingin Khofifah jadi baca pres ya, Anies Baswedan. Wah ini duit yang terkuat begitu kan setelah AHY begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini didinginkan oleh Partai Nasdem bisa saja begitu kan, Anies menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu, karena ada 5 nama yang menjadi kuat ya di bagian cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan saat ini. Kalau dengan Bu Khofifah saya rasa sangat luar biasa begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PKS ungkap Nasdem ingin Khofifah jadi baca pres Anies Baswedan. Wah, banyak sekali Anies Khofifah ya. Plus minus Anies Khofifah bisa dipertimbangkan secara serius. Ya, bisa saja begitu, menjadi gubernur punya merakyat, punya masa yang banyak begitu kan ya. Jadi ini PKB gabung ini bisa saja begitu. Saya setuju AHY baiknya jadi menteri. Kalau perlu Menko akan lebih bersinar untuk nextnya ya. Saya dukung Bu Khofifah biar kita bisa dapat suara di Jatim di Jawa Tengah ya. Kalau cawapresnya 2 nggak boleh ya. Kalau bisa nggak ada cawapres Pak, buat apa? Mendingan jadi menteri. Tidak chemistry, nggak cocok ini ya. Masa semua diborong ini. Ada pro dan kontra begitu. Kisi-kisi Mahfud MD juga lagi promosikan diri jadi cawapres. Jangan pernah ya anaknya buah rezim, gue nggak suka ini. Kurang greget ini. Khofifah tim sukses Jokowi. No, ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Tetapi dari Partai Nasdem mau non partai koalisi, Demokrat mau AHY, PKS mau ikut saja, yang penting mahar tiket PKS dibayar. Tetapi bagi kami adalah bahwa persoalan hari ini adalah persoalan kita membangun perubahan itu begitu. Artinya selama ini banyak pro dan kontra begitu ketika dia mengusung Anies Baswedan Khofifah begitu kan. Karena di satu Khofifah ya Khofifah ada plus minusnya begitu. Di situ ya plusnya ini adalah menjadi gubernur Jawa Timur begitu kan, ya, warga Nahdien dan sebagainya. Tapi ada plus ada minusnya begitu. Minusnya karena memang korupsi di Jawa Timur masih banyak begitu, kemungkinan banyak yang dijegal juga begitu kan, di antaranya mereka begitu kan. Karena ini adalah kepemimpinan Bu Khofifah begitu. Tapi di satu sisi ya menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik ketika Anies Khofifah itu menunjukkan bahwa 90% kemenangan itu di depan mata begitu kan, karena sosok perempuan itu ya sangat diminati hari ini begitu di kalangan emak-emak begitu kan, apalagi Bu Khofifah itu adalah warga Nahdien, bisa saja di situ begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat rentetan-rentetan inilah yang kemudian ya Nasdem bersepakat dan bahkan 100% bahwa kemenangan itu di depan mata begitu kan. Karena pada hakikatnya survei-survei itulah menunjukkan bahwa ya Khofifah itu sangat memungkinkan di luar itu begitu kan. Karena yang diharapkan itulah warga Nahdien ya. Kalau memang bukan Khofifah ya yang warga Nahdien atau tokoh NU di situ bisa saja begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS ungkap Nasdem ingin Khofifah jadi baca pres Anies Baswedan. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem sudah mendeklarasikan piagam koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres di 2024. Selanjutnya, Anies meminta tim kecil yang sudah dibentuk untuk menggodok nama-nama baca pres di 2024. Masing-masing parpol beserta koalisi mengusulkan nama untuk baca pres Anies Baswedan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKS Sohibul Iman kepada wartawan ya di Sekretaris Perubahan Kemayoran Baru Jakarta Selatan. Ya, jelas dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, terus kemudian ya ada Nasdem, ada dari Bu Khofifah, bahkan juga sebelumnya ada Mbak Andika, ada Pak Andika dan juga Mbak Yeni juga ada muncul di situ ya. Pada hakikatnya dari warga Nahdien itu sangat diminati begitu di hari ini begitu, apalagi Mbak Yeni, Bu Khofifah ya, AHY juga begitu kan. Di satu sisi ini menjadi rebutan begitu. Kalau memang dengan AHY itu ya jelas itu menang di depan mata asalkan bukan Prabowo Ganjar begitu kan. Saya menganalisis begini, ketika Prabowo Ganjar maka Anies AHY, otomatis Anies AHY itu menjadi kekuatannya semakin kecil begitu. Tetapi kalau dengan Bu Khofifah dia akan ketar-ketir begitu ya, kemenangan 95% lah, bahkan Anies Baswedan ya analisis bahwa kemenangan mutlak begitu ketika bergandeng dengan Khofifah begitu. Apalagi Bu Khofifah sekarang sudah menjadi gubernur Jawa Timur begitu kan, bisa saja di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi selama ini bahwa ya kalau kita melihat ini ya cawapresnya kan masih tarik ulur sana sini begitu kan. Yang penting capresnya dulu yang dideklarasikan begitu ya.
Bahkan berkenan dengan baca pres, Sohibul juga mengungkapkan bahwa ada ketua umum partai politik di luar koalisi perubahan ingin menjadi bakal calon wakil presiden baca pres dari baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan. Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ketua parpol di luar kita, ungkap Sohibul. Siapakah mereka? Banyak begitu kan. Narasi-narasi inilah yang kemudian banyak ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Mohaimin, ada Puan di situ juga, ada Pak Zulhas juga bagian dari pemerintah situ begitu kan. Tetapi ini kan ketua umum juga begitu kan. Ya bisa saja kedua-duanya antara Mohaimin dengan Pak Erlangga begitu kan. Karena PKS yang dekat dengan itu begitu. Ya kalau memang dia mau silakan, tidak menjadi masalah kan, begitu logika kita begitu. Tapi pertanyaannya elektabilitas dan popularitasnya bisa nggak untuk bersaing begitu kan ya. Bahkan namun begitu, Sohibul enggan membeberkan siapa sosok ketum parpol yang ingin menjadi cawapres dari Anies Baswedan tersebut. Ia hanya menyebut ketua umum ya ketum parpol yang ada di parlemen. Bahkan Sohibul mengetahui hal itu lantaran PKS, Nasdem dan Demokrat terbuka untuk membangun komunikasi ya lintas parpol. Ya dong yang berkomunikasi parpol parlemen siapa? Enggak usahlah tebak aja pungkasnya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu. Tetapi kalau kita melihat yang dekat dengan PKS ada Pak Erlangga, ada Demokrat ada PKB dan sebagainya begitu kan ya. Pada akhirnya siapa yang akan dia pilih begitu kan ya, karena ini sudah cukup presidensial threshold 20% ya, pada akhirnya akan mengambil di luar pemerintahan begitu. Seperti Bu Khofifah bisa saja masuk di situ, seperti Mbak Yeni bisa saja masuk di situ begitu. Tetapi dari peristiwa inilah yang kemudian kalau mengambil dari pemerintah maka di justice bahwa seolah-olah gagal untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Apalagi ya ketua umum berada di kementerian, berada di DPR dan sebagainya begitu kan. Mau tidak mau orang akan berspekulasi seperti itu begitu. Menurut saya pribadi ya non partai aja begitu kan. Karena pada akhirnya punya kekuatan besar begitu, apalagi tokoh-tokoh warga Nahdliyin begitu kan ya, akan banyak di situ. Apalagi ditambah lagi PKB masuk di situ begitu. Itu menjadi kekuatan besar begitu kan. Karena politik ini masih dinamis ya, tidak tahu siapa wakilnya begitu kan. Pasti ada perubahan nanti begitu kan ya. AHY menjadi alternatif untuk menjadi cawapres Anies Baswedan tidak menjadi masalah karena sosok AHY ya dalam survei-surveinya sangat tinggi sekali begitu kan. Apalagi di Jawa Timur, apalagi di berbagai daerah AHY surveinya sangat tinggi sekali begitu. Artinya kalau memang ini duet Anies AHY itu punya kekuatan besar, tapi ada plus minusnya di situ begitu kan. Tetapi di satu sisi kalau dengan Bu Khofifah maka walaupun Prabowo Ganjar itu akan menang, Anies Baswedan 95% ya Anies Baswedan dan Khofifah itu kemenangan terbesar begitu. Ya tetapi kalau lawan-lawannya pisah-pisah misalnya Mohaimin dengan Prabowo atau Prabowo Mohaimin, Puan dengan Ganjar, Pak Erlangga dengan ini, ya dengan Pak AHY bisa menjadi kekuatan terbesar di situ begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.